Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas dua hal yang sangat penting dalam manajemen bisnis. Yang pertama yaitu penetapan sasaran, dan yang kedua yaitu bagaimana kita mengetahui strategi yang tepat seperti itu. Nah, kita akan membahas dan menjelaskan apa itu sasaran dan strategi, tujuan penetapannya, serta berbagai jenis dan cara merumuskannya. Seperti itu ya. Mari kita mulai dengan memahami dasar dari penetapan sasaran dalam organisasi. Let's go. Rekan-rekan, definisi daripada sasaran dan strategi sendiri. Nah, sasaran adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Bayangkan jika kita pergi ke suatu tempat gitu ya, rekan-rekan ingin jalan-jalan, ingin healing seperti itu, tapi tidak tahu mau kemana, out of nowhere gitu ya, kita akan tersesat pasti. Betul? Iya, begitu pula dalam bisnis. Nah, sasaran harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki jangka waktu yang jelas rekan-rekan. Atau nih, kalau kita membuatnya lebih simpel mengenai smart approach gitu ya. Gitu. Smart itu apa rekan-rekan? Ada S itu mulai dari, ya betul sekali, spesifik. M, betul, measurable. A, achievable. R, relevant. Dan T, time bound, dengan waktu yang jelas gitu ya. Nah, misalnya sebuah perusahaan nih, sebuah perusahaan kita anggap saja perusahaan teknologi yang mungkin menetapkan sasarannya untuk meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% dalam 2 tahun ke depan. Nah, ini jelas apa? Spesifik ya. Apa yang ingin ditingkatkan? Pangsa pasar. Terukur apa? 2 tahun ke depan. Daripada smart approachment yang kita sebutkan tadi ya. Terukur dan spesifik gitu ya. Nah, di sisi lain, strategi juga merencanakan atau pendekatan. Kalau tadi berbicara tentang hal yang ingin kita capai, tujuan gitu ya. Kalau strategi ini cara-cara, pendekatan yang kita gunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Yang tadi sasaran, ini strategi. Nah, misalnya perusahaan yang sama untuk mungkin gitu ya, memutuskan untuk mengembangkan fitur baru yang menarik dalam produk mereka sebagai bagian dari strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Ya, dengan mengembangkan produk yang baru. Strateginya yaitu, caranya yaitu mengembangkan daripada betul produk apa, inovasi apa yang ingin dilakukan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga menetapkan sasaran ya dan strategi ini penting. Ingat tadi, sasaran adalah sesuatu yang spesifik melalui pendekatan dengan smart tadi ya, yang ingin dituju. Sedangkan strategi cara-caranya rekan-rekan. Itu kuncinya ya, sasaran dan strategi. Sudah cukup clear ya? Baiklah. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tujuan. Apa sih tujuan daripada penetapan sasaran itu? Ya, apa guna kita melakukan penetapan sasaran ini? Nah, mari kita lihat dari beberapa tujuan penetapan daripada sasaran ini. Yang pertama, kita menetapkan sasaran tujuannya adalah sebagai panduan bagi manajer. Sasarannya untuk membantu manajer memahami arah organisasi ini kemana sih, dan juga mengurangi kesalahan dalam mencapai tujuan. Gitu ya. Kalau kita ada guide gitu ya, ketika rekan-rekan ingin pergi ke suatu tempat yang baru, misalnya rekan-rekan liburan ke Yogyakarta, tidak tahu, sekarang kan ada Google Maps gitu ya, tahu tujuannya mau kemana seperti itu. Jadi tidak akan tersasar. Kalaupun tersasar, cuma ya miss dikit-dikit lah kalau di Google Map gitu ya. Setidaknya kita tetap in track gitu ya, tetap on track daripada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada lagi contoh yang menarik nih dari hal bagaimana Starbucks, kita ambil misal sebagai contoh. Mereka selalu fokus tuh pada pengalaman pelanggan ya, pada consumer experience-nya dalam setiap sasaran yang mereka tetapkan gitu ya, dari mulai mereka masuk hingga mereka selesai. Nah, kemudian yang kedua yang penting adalah pengalokasian sumber daya rekan-rekan. Ini penting sekali ya, pengalokasian sumber daya. Kenapa? Karena dengan sasaran yang jelas, manajer dapat memprioritaskan pengalokasian sumber daya yang terbatas ini. Kita harus jelas nih, karena sumber daya itu salah satu sifatnya adalah scarcity ya, terbatas. Walaupun dikatakan juga sumber daya dalam bentuk alam seperti itu, manusia saat ini juga terbatas rekan-rekan. Ya, karena apa? Adanya kompetisi tadi. Apakah sesuai dengan yang ingin kita inginkan sumber daya tersebut, sumber daya manusia misalnya. Oleh sebab itu ini cukup terbatas. Gitu ya, disesuaikan dengan kompetensinya, disesuaikan dengan kompensasinya seperti itu. Nah, misalnya jika sasaran kita adalah ingin meningkatkan kualitas produk, maka sumber daya akan lebih banyak dialokasikan untuk product and development gitu ya. R&D ya, research and development. Tentu juga pelatihan karyawan untuk mensupport ini tadi.
ya, sehingga penting sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membangun budaya organisasi rekan-rekan. Nah, sasaran yang jelas juga dapat memperkuat budaya perusahaan karena jelas tuh mau kemana, jadi suatu visi. Jadi semua orang-orang di belakang ini, rekan-rekan karyawan ini memiliki satu visi yang sama dengan leader mereka. Juga sebagai contoh nih, perusahaan yang mengedepankan inovasi seperti Google gitu ya, menetapkan sasarannya dengan mendorong kreativitas dan karyawan mereka. Sekarang ada apa? Google Gemini gitu ya, di Android gitu. Bagaimana mereka sangat kreatif menciptakan ide tersebut dan mendorong karyawannya untuk bersama-sama mempromosikan itu. Saingannya ada banyak kan? Salah satunya yang paling sudah terkenal saat ini ChatGPT gitu ya. Mereka berbondong-bondong bersama-sama bagaimana menciptakan keunggulan satu sama lain seperti itu. Nah, yang keempat tujuannya itu membantu dalam pengawasan rekan-rekan. Tentu, sasaran ini dapat berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja, ya, sebagai indikator evaluasi dalam assessment gitu. Nah, ketika suatu perusahaan mengevaluasi kinerja, mereka dapat melihat tuh sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan ini tercapai gitu ya. Jadi bentuknya itu dapat terukur sekali. Makanya tadi menggunakan pendekatan SMART. Apa tadi SMART? Kita ulangi. Betul, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Oke. Nah, mari kita masuk ke jenis-jenis sasaran. Nah, sasaran dapat dibedakan menjadi jangka waktunya ya daripada jenis sasarannya. Yang pertama, tentu sudah sering mungkin rekan-rekan dengar ada short term, mid term, dan long term gitu ya. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kita mulai dari atas dulu, dari jangka panjang. Nah, biasanya berkaitan dengan periode yang lama gitu ya, di atas 5 tahun atau lebih. Contohnya sebuah perusahaan yang ingin menjadi pemimpin besar dalam suatu industri tertentu dalam 10 tahun ke depan. Nah, saat ini kan lagi seru sekali pembahasan tentang mobil listrik ya, di mana sebenarnya banyak sekali mobil-mobil Jepang mempromosikan, mengkampanyekan tentang sustainability seperti itu. Tapi mereka cukup gencar saat ini, cukup kaget dan cukup tegang saat ini. Karena harga mobil-mobil Cina yang benar-benar sudah mulai untuk dapat menekan harga dengan pendekatan mobil listrik, itu sudah sangat bisa menekan cost rekan-rekan. Cost mobilnya lebih murah dan dipasarkan ke Indonesia. Walaupun sampai tier 3 ini pada kuartal ketiga ini masih tetap di top 4 peningkatan penjualan mobil adalah mobil dari Jepang gitu ya. Tapi seperti contoh Wuling itu sudah bisa masuk ke top 10 jajaran dengan penjualan tertinggi. Nah, ini jadi warning ya, early warning ya bagi produsen mobil dari Jepang. Nah, ini akan menjadi satu hal yang harus diperhatikan rekan-rekan untuk dalam pendekatan produksi dalam memproduksi mobil-mobil bisnis atau mobil-mobil yang akan meningkatkan produktivitasnya, apakah tetap dengan memproduksi mobil konvensional, mobil yang menggunakan dua unsur konvensional dan listrik ya, atau mobil yang full listrik seperti itu. Ini persaingannya sangat ketat dan mungkin akan jadi pembahasan yang menarik 5 sampai 10 tahun ke depan ya, jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian ada sasaran jangka menengah rekan-rekan. Nah, ini ditentukan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Nah, misalnya sebuah perusahaan ingin meningkatkan pendapatan tahunan sebesar 20% dalam 3 tahun ya. Ini jangka menengah nih. Jadi, misalnya saat ini perusahaan ingin mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 20% dalam waktu 3 tahun sudah terukur dan jelas ya. Sehingga harus bagaimana pendekatan daripada fungsional seluruh divisi dapat mencapai ya untuk mengaplikasikan tenaga mereka agar goals ini dapat tercapai dalam waktu 3 tahun. Nah, kemudian ada sasaran jangka pendek rekan-rekan. Biasanya ditetapkan untuk 1 tahun nih dan biasanya berfokus pada beberapa bidang, langsung ke fungsional manajemen di perusahaan tersebut. Contoh nih saya ambil daripada pemasaran ya. Bisa saja kita melakukan pendekatan bagaimana sih untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan apa yang untuk mengukurnya? Betul sekali, survei tahunan yang dilakukan kepada konsumen kita. Kemudian, mari kita masuk ke jenis strategi. Nah, selanjutnya, mari kita bahas berbagai jenis strategi dalam organisasi nih. Yang pertama ada strategi korporat. Wah, udah sering teman-teman dengar kalau anak-anak Jakarta itu anak korporat gitu ya. Nah, ini adalah rencana yang menyeluruh rekan-rekan yang diadopsi oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, contohnya adalah keputusan untuk melakukan diversifikasi produk atau ekspansi ke pasar baru. Ya, diversifikasi produk apa itu rekan-rekan? Ada yang tahu? Betul sekali, perbedaan ya, to diversify gitu ya, untuk membedakan. Misalnya saat ini kita memproduksi handphone Samsung saja, seperti anggap saja. Nanti kita mendiversifikasi produknya dalam bentuk apa misalnya? Ada wireless charging gitu ya, ada headsetnya yang sebenarnya itu tidak
tidak sama produknya. Kalau handphone ya handphone, tapi itu saling mengkomplementkan ya, saling mendukung sehingga dapat menjadi satu rantai produksi atau output yang bisa mendukung bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, sehingga lini produknya akan tetap maksimal seperti itu dalam penjualan dan pemasarannya. Menarik bukan? Nah, kemudian ada strategi bisnis nih. Nah, ini berfokus pada bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar, rekan-rekan. Misalnya strategi untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Ya, ini tentu ya harus banyak sekali pemikiran ya, pembelajaran, analisisnya. Contoh tadi, mobil listrik dari Cina, sekarang harganya sudah luar biasa sekali, lebih rendah dibandingkan mobil-mobil Jepang, yang kadang harganya itu sudah overpriced, tidak masuk akal. Cina bisa menawarkan produk yang sustainable to environment, tapi dengan harga yang murah, tapi produk Jepang masih tetap dengan harga yang begitu ya, cukup tinggi seperti itu. Nah, ini akan menjadi pemilihan strategi yang harus diperhatikan bagi setiap produsen pada mobil tersebut. Nah, ini harus menjadi hal yang urgent gitu ya bagi setiap produsen untuk diperhatikan. Dan ini menarik sekali rekan-rekan. Kita akan melihat persaingan mobil ya, persaingan produsen mobil di masa depan. Karena pada Q3 ini baru terjual sekitar 600.000 kendaraan ya, dan targetnya itu 1,1 di akhir tahun. Apakah akan tercapai? Let's see ya. Menarik sekali kalau kita membahas saat video ini di launching gitu ya, saat saya tampilkan di YouTube. Nah, yang ketiga mengenai strategi fungsional. Nah, ini merupakan rencana yang dirumuskan oleh berbagai departemen untuk mendukung, to support the whole strategy of the company. Gitu ya. Contoh konkretnya nih adalah bagaimana tim pemasaran menyusun rencana untuk mendukung peluncuran produk baru. Tim keuangan, bagaimana mereka harus benar-benar menghitung pada tingkat biaya berapa, pada tingkat harga berapa untuk dijual, sehingga bisa memaksimalkan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi kita selanjutnya masuk ke perumusan strategi. Nah, bagaimana cara untuk merumuskan strategi yang efektif nih? Ada yang tahu tidak? Baiklah, mari kita ikuti beberapa langkah berikut ya. Yang pertama adalah menetapkan sasaran. Seperti yang sudah saya spill di awal tadi, bahwa sasaran yang jelas membantu mengarahkan upaya organisasi. Bayangkan jika restoran nih ya, misalnya restoran nih, ingin meningkatkan penjualan menu baru, tapi tidak ada guidance-nya gitu. Ya bagaimana gitu kan? Akan membingungkan kan? Oleh sebab itu penting untuk menetapkan sasaran yang jelas gitu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah menganalisis organisasi dan lingkungan rekan-rekan. Ini melibatkan analisis SWOT ya pastinya ya, karena kita menganalisis organisasi itu dari dalam, internal, dan lingkungan. Ingat, SWOT itu ini akan mungkin sering sekali rekan-rekan gunakan sehingga akan bermudah rekan-rekan dalam berkomunikasi. SWOT analysis, ada strength, weaknesses, opportunity, and threat gitu ya. Strength and weaknesses ini it's derived from internal of company gitu ya. Ini berasal dari internal. Kita harus mengetahui nih kelemahan kita, kekurangan kita apa, dan kelebihan kita apa gitu. Kalau O dan T, opportunity and threat, itu berasalnya dari eksternal, lingkungan ya. Sehingga kita harus dapat beradaptasi dan dapat mengidentifikasi apa saja sih kekuatan dan kelemahan kita dari internal, dan apa saja sih dari eksternalnya peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis kita. Nah, yang ketiga apa tuh? Mencocokkan organisasi dan lingkungan. Nah, pencocokan ini adalah inti nih dari formulasi strategi. Kita harus cocokkan nih, strategi kita buat masuk tidak? Kalau kunci itu, kalau masuk itu, klik tidak ya? Bisa tidak dibuka? Nah, jika sebuah perusahaan menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan nih, kekuatan mereka adalah dalam teknologi, mereka mungkin ingin mengejar peluang di pasar yang membutuhkan inovasi teknologi, bukan ke inovasi untuk hiburan gitu ya, nggak akan masuk kuncinya gitu rekan-rekan. Sehingga harus penting sekali mengetahui daripada jenis pasar yang akan kita masuki. Nah, kemudian akan kita bahas mengenai hierarki perencanaan. Baiklah, masih tetap semangat ya. Baik, nah kemudian hierarki perencanaan. Nah, di dalam organisasi ini sebenarnya ada 3 level rekan-rekan, 3 level hierarki ya, namanya juga hierarki. Urutan atas bawah gitu ya. Dalam perencanaan, kita mulai dari atas saja ya untuk mengerucut. Yang pertama, rencana strategis rekan-rekan. Ini menetapkan arah jangka panjang. Dari tadi saya berbicara jangka panjang, visinya apa dari lebih 5 tahun gitu, lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan rencana strategis ya. Kita harus menetapkan tujuan jangka panjang dari keseluruhan organisasi ini apa sih? Tentu kita harus mendefinisikan, meng-create bersama-sama agar dipahami oleh seluruh staff ya, seluruh anggota dari lini top to bottom gitu ya. Apa
apa saja sih sebenarnya misi dan visi kita, dan kita harus memiliki definisi yang sama sehingga dapat mensupport untuk menciptakan dan mencapai daripada rencana strategis yang telah dibuat oleh perusahaan. Kemudian yaitu rencana taktis rekan-rekan. Nah, pada akhir ini yang kedua adalah rencana taktis, diterapkan oleh manajemen menengani. Middle management nih berfokus pada tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan strategis ya. Spesifik di tindakannya. Mereka meng-create grand pada setiap fungsional mereka, apa sih tindakan spesifik yang harus kita lakukan agar dapat mensupport rencana strategis perusahaan seperti itu. Nah, yang ketiga barulah ini benar-benar ujung tombak gitu ya, kesatria terdepan gitu ya, mengenai rencana operasional. Nah, rencana jangka pendek ini mengarahkan kegiatan sehari-hari rekan-rekan. Kalau kegiatan sehari-hari saja tidak di-plan dengan baik, tentu tidak akan mendukung pada pencapaian rencana strategis. Nah, ini mencakup daripada tugas dan aktivitas yang harus diselesaikan. Misalnya nih, manajer puncak mungkin ya menetapkan sasaran untuk meningkatkan efisiensi. Sementara manajer lini pertama memastikan bahwa karyawan harus dapat mematuhi prosedur yang ditetapkan. Sehingga pencapaian daripada grand vision dan mission gitu ya dapat tercapai karena semua pihak itu terlibat. Mereka involved dan engage to support the grand idea, the grand vision and mission of the company gitu ya. Kemudian kita masuk ke perencanaan kontingensi. Rekan-rekan, kita mungkin agak jarang rekan-rekan mendengar perencanaan kontingensi ya dalam manajemen krisis khususnya ya. Nah, perencanaan kontingensi ini rekan-rekan ini merupakan pendekatan proaktif. Namanya juga proaktif. Belum orang bertindak, rekan-rekan sudah tahu nih mau belajar apa besok, tapi rekan-rekan ada tindakan proaktif. Saya mau belajar dulu nih agar besok sudah tahu mau bahas apa sehingga saya dapat mengembangkan ilmu dan topik pembahasan seperti itu. Proaktif itu ya. Rekan-rekan sudah lebih dulu gitu, namanya proaktif. Tentu pada perencanaan kontingensi ini merupakan pendekatan untuk mengantisipasi resiko dengan tindakan-tindakan seperti early warning gitu ya. Mereka sudah mengantisipasi resiko tersebut. Misalnya perusahaan nih dapat merencanakan langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa yang harus diambil jika terjadi krisis, seperti misalnya kebocoran data atau masalah pasokan rantai produksi seperti itu ya. Nah, kemudian manajemen krisis rekan-rekan. Nah, ini mengacu pada cara organisasi menangani situasi darurat. Contohnya nih, ketika perusahaan minyak mengalami tumpahan di laut misalnya, nah, respon cepat dan efektif sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya. Apa tindakan yang akan diambil gitu ya? Orang-orang teknik lingkungan mungkin lebih paham. Kemudian contoh yang paling baru kemarin ya COVID ya. Apa nih pada kondisi kritis yang harus kita ambil langkah-langkahnya? Perusahaan teknologi harus bagaimana? Mungkin salah satu perusahaan teknologi menjadi keuntungan ya, karena memaksimalkan teknologi dan software untuk mendukung kegiatan-kegiatan jarak jauh. Tapi kalau yang sifatnya bisnisnya yang harus on the spot gitu, makanan, rumah makan yang tidak dapat berjabat tangan, so bagaimana gitu ya? Tentu bisa saling berpartnership ya dengan Gojek, dengan Grab, sehingga mereka tetap dapat memproduksi, tapi dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti contohnya kebersihan juga ya, dan kepercayaan pelanggan untuk meningkatkan trust. Dan ini juga cukup sulit ya kemarin tahun-tahun 2-3 tahun yang lalu. Ini merupakan tantangan yang luar biasa sehingga membentuk bisnis kita di Indonesia khususnya semakin kuat saat ini. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai manajemen dan budaya organisasi rekan-rekan. Budaya organisasi ini adalah nilai-nilai ya dan norma yang memandu tindakan dalam perusahaan. Nah, manajer ya pastilah memainkan peran penting dalam membentuk budaya ini melalui keputusan dan tindakan mereka yang ini akan dipatuhi dan berefek pada kebiasaan, kenyamanan para karyawan. Nah, untuk membangun budaya yang positif, manajer harus mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan dan juga ya pastinya harus memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil menerapkannya ya, menerapkan daripada hal-hal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, sebagai contoh nih, perusahaan seperti Zappos gitu ya, silahkan rekan-rekan cek di Google gitu ya. Ini dikenal dengan budaya yang sangat luar biasa karena layanan pelanggannya yang sangat baik seperti itu ya. Oke, nah terakhir mari kita membahas tentang proses manajemen. Ini merupakan hal yang harus rekan-rekan pahami seumur hidup sebagai sarjana ekonomi nanti ya. Karena proses manajemen ini penting dan erat kaitannya dengan proses-proses yang dapat mensupport daripada suatu kegiatan bisnis. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Atau kalau bahasa Inggrisnya saya biasa menyingkat dengan POAC gitu ya. Planning, Organizing, Actuating and Controlling, atau PODC ada juga nih, Planning, Organizing, Directing and Controlling. Kita mulai dari planning nih, perencanaan. Ini tentu menetapkan tujuan
dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Nah, tentu ini memberikan peta jalan bagi organisasi ya, sebagai guidance untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian pengorganisasian yang menyusun sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, ini termasuk pengaturan struktur organisasi dan alokasi tugas, sehingga benar-benar dapat terstruktur, namanya juga pengorganisasian. Kita susun gitu ya. Dan untuk mensupport daripada tujuan-tujuan akhir, visi misi, dan goals daripada perusahaan. Yang ketiga apa? Kalau kita sudah menyusun dengan baik, kita melakukan pengarahan tuh, mendorong, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pemimpin ini memiliki andil yang sangat besar untuk memberikan bimbingan efektif dan semangat agar para karyawan tetap memiliki stay positive vibes, stay produktif gitu ya, hingga tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. Dan kemudian setelah itu semua dilakukan, barulah kita melakukan pengawasan atau controlling seperti itu, memantau, mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan ini dapat tercapai atau sudah tercapai, apa kurang, apa belum maksimal, atau bahkan buruk seperti itu ya. Kalau sudah sangat luar biasa, apa yang akan dilakukan lagi ke depan. Nah, ini juga tentu mencakup perbandingan antara hasil aktual dengan target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke. Mantap sekali ya materi kali ini, sangat seru ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan, penetapan sasaran dan strategi adalah elemen kunci rekan-rekan dalam keberhasilan suatu bisnis. Sasaran yang jelas membantu manajer dalam pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, dan menciptakan budaya yang positif bagi perusahaan dan juga tentunya bagi karyawan. Melalui perencanaan yang tepat dan pemahaman tentang proses manajemen yang baik, kita dapat meningkatkan peluang-peluang untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih sukses. Oke, sekian ya untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan semoga materi ini memberikan wawasan yang berguna dan bisa diaplikasikan dalam praktik manajemen di dunia nyata rekan-rekan semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.